Hadirin yang kami hormati, mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Hadirin kami ucapkan selamat datang dalam acara Rapat Anggota Tahunan ke-19 Tahun Buku 2024 dan Pendidikan Keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam Primadana. Mohon tepuk tangan yang sangat meriah untuk pembukaan acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gendo SE MSI selaku Sekretaris Deputi pada Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Nofrisal Sembiring selaku Staf Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Mulyanto SSOS MM selaku Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Madya Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Yang kami hormati Ibu DRA Sri Hastiati SHMM selaku Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Yang saya hormati Ibu Iin Indrawati Dewi Mayasari, Sarjana Hukum, Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Yang kami hormati Ibu DRH Emi Indaryati MPP MN selaku Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Yogyakarta. Yang saya hormati Ibu Ria Ananti, Ketua Tim Kerja Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Yogyakarta. Yang kami hormati Ibu Novilina Ristiani SEMM selaku Kasih Kelembagaan dan Usaha Koperasi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara. Yang saya hormati Bapak Petrus Arnold Caturwibowo, Sarjana Ekonomi selaku Ketua KSP Primadana. Yang kami hormati Ibu Afifah Ezra Ermida SE selaku Bendahara KSP Primadana. Yang saya hormati Ibu Rizky Dian Ristianti, Sarjana Ekonomi selaku Sekretaris KSP Primadana. Yang kami hormati Bapak Markus Edi Santoso SPT SE MMAKT selaku Ketua Pengawas KSP Primadana. Yang saya hormati Ibu Wina Desiana Wardani SPT selaku Anggota Pengawas KSP Primadana. Bapak Ibu sekalian, hari ini merupakan seremoni pembukaan rangkaian RAT KSP Primadana tahun buku 2024. Di mana hari ini tanggal 15 Maret 2025 tadi jam 8 sampai dengan jam 10 telah diadakan pendidikan keanggotaan via Zoom yang diikuti oleh seluruh anggota KSP Primadana, seluruh karyawan serta pengurus pengawas KSP Primadana. Dan rangkaian rapat anggota KSP Primadana tahun buku 2024 dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 20 Maret 2025 jam 9 tepat sampai selesai via Zoom. Dengan jadwal tanggal 16 Maret tahun 2025 diadakan rapat anggota kelompok Purworejo. Pada tanggal 17 Maret tahun 2025 diadakan rapat anggota tahunan kelompok Semarang, dan pada tanggal 18 Maret tahun 2025 diadakan rapat anggota tahunan kelompok Yogyakarta, dan pada tanggal 19 Maret tahun 2025 rapat anggota tahunan kelompok Jepara, dan terakhir pada tanggal 20 Maret 2025 diadakan rapat anggota pleno.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Koperasi, acara yang ketiga pembacaan doa, dan acara yang keempat yaitu sambutan-sambutan, di mana sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia RAT, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua KSP Primadana, sambutan yang ketiga akan disampaikan Ketua Pengawas KS Primadana, dan sambutan yang keempat dari Kementerian Koperasi dan UKM RI Deputi Perkoperasian atau yang mewakili sekaligus berkenan untuk membuka acara RAT kali ini. Acara selanjutnya yaitu yang kelima adalah pemberian kenang-kenangan yang akan diberikan kepada dua, yaitu yang pertama Bapak Mulyanto Esos MM dan yang kedua kepada Bapak Petrus Arnold Caturwibowo. Acara selanjutnya yang keenam adalah sesi foto bersama dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah foto bersama tamu undangan, pengurus, pengawas, dan juga direksi. Kemudian dilanjut sesi yang kedua merupakan foto bersama anggota via Zoom. Acara yang selanjutnya yang ketujuh doa dan penutupan, lalu acara yang kedelapan adalah ramah tamah dan buka bersama. Demikianlah serangkaian acara yang akan kami langsungkan pada hari ini. Langsung saja untuk efisien waktu, mari acara ini kita bukan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Koperasi yang akan dipandu oleh Ibu Lusita. Hadirin dimohon berdiri. Bersama
hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Adi Sukmono kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita buka acara RAT pada hari ini, marilah kita berdoa. Mohon izin doa pada hari ini akan saya lakukan secara islami. Untuk yang beragama non-Islam bisa menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wa limi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami agungkan segala asma kebesaran-Mu karena Engkau zat yang mulia. Kami tadahkan tangan kehadirat-Mu karena Engkau zat yang maha mengabulkan segala permohonan hamba-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini kami hadir bersama dalam acara rapat anggota tahunan KSP Primadana yang ke-19 tahun buku 2024. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, sebagai acara yang Engkau berkahi dengan rahmat, taufik, dan hidayah-Mu. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikanlah KSP Primadana ini sebagai koperasi yang terus berkembang pesat dan usaha KSP Primadana yang kami laksanakan ini sebagai salah satu upaya bagi kami untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kemakmuran dan peningkatan ekonomi bagi keluarga besar KSP Primadana. Jauhkanlah kami dari segala hal yang mengundang murka-Mu, serta sinarilah hati sanubari kami dengan nur hidayah-Mu. Limpahkanlah nikmat dan karunia-Mu agar kami dapat menata hari esok yang lebih baik dan lebih indah daripada hari ini. Ya Allah yang Maha Agung, tanamkanlah sifat rahmat dan rahim-Mu kepada kami semua, rasa persatuan dan kesatuan, rasa persaudaraan, rasa kasih sayang, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah waqtoniyah di antara kami agar tetap terjalin utuh. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, serta ampunilah dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah doa dan permohonan kami ini. Rabbana dhalamna anfusana wa ilang taufir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adi Sukmono untuk pembacaan doanya. Semoga dengan doa tadi bisa memperlancar acara ini dari awal hingga akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, kita menginjak ke acara selanjutnya, yaitu adalah acara yang keempat, acara sambutan-sambutan.
Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Suli Wahyudi selaku Ketua Panitia. Kepada yang terhormat Bapak Suli Wahyudi kami mohon berkenan memberikan sambutan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Gendo SE, MSI selaku Sekretaris Deputi pada Bidang Pengembangan Usaha Koperasi dan Kementerian Republik Indonesia. Sugeng Injang Pak Gendo, sugeng siang. Yang kami hormati Bapak Nofrizal Sembiring selaku staf Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Mulyanto SOS MM selaku pejabat fungsional pengawas koperasi ahli madya Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Sri Harstati SHMH selaku Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Yang kami hormati Ibu Iin Indrawati Dewi Mayasari SH selaku Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Yang kami hormati Bapak Tommy Prayitno ST MM selaku Pembina Semarang Selatan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Yang kami hormati Ibu Karis Bariah SPD selaku Pembina Semarang Selatan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Emmy Indrayati MPP Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Yang kami hormati Ibu Ria Ananti Ketua Tim Kerja Pengawasan Koperasi dan Dinas Koperasi UMKM Kota Yogyakarta. Yang kami hormati Ibu Novilina Ristianti SEMM Kasih Kelembagaan dan Usaha Koperasi Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jepara. Tak lupa dari pengurus KSP Primadana yang kami hormati Bapak Petrus Arnold Caturwibowo selaku Ketua KSP Primadana. Yang kami hormati Ibu Afifah Isra Ermida SE selaku Bendahara KSP Primadana dan Ibu Rizky Dian Ristianti SE selaku Sekretaris KSP Primadana. Yang kami hormati Bapak Markus Edi Santoso SPT SEMM Accounting, Ketua Pengawas KSP Primadana, dan Ibu Wina Desiana Wardani, SPT Anggota Pengawas KSP Primadana. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti rangkaian acara rapat anggota tahunan yang ke-19 tahun buku 2024 KSP Primadana. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini perkenalkanlah saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua anggota dan juga tamu undangan dalam rapat anggota tahunan KSP Primadana ini, baik yang hadir secara luring maupun mengikuti secara daring. Sebagai informasi bahwa rapat anggota tahunan ke-19 tahun buku 2024 ini kami selenggarakan secara virtual. Adapun undangan sudah kami sebar 2 minggu sebelum pelaksanaan acara RAT ini baik secara fisik maupun secara online, yaitu sudah kami upload di aplikasi kami di Prima Mobile, sehingga
anggota bisa dengan mudah mengetahui dan mengakses untuk undangan RAT dan juga materi RAT tersebut. Adapun rangkaian acara RAT tahun ini kami laksanakan dimulai dari tanggal 15 sampai tanggal 20 Maret 2025. Untuk hari ini tanggal 15 Maret tadi pagi jam 8 sampai 10 telah dilaksanakan pendidikan keanggotaan dengan tema implementasi Permenkop nomor 8 tahun 2023 dan Permenkop nomor 2 tahun 2024 dan standar akuntansi SAK EP. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi terlebih dahulu kepada anggota untuk memahami terkait dengan aturan yang ada di koperasi saat ini, supaya nanti pada saat diskusi di RAT ini sudah memahami arah dan program kerja KSP Primadana ke depan. Kemudian sore ini acara kami lanjutkan dengan seremonial pembukaan RAT, dan pada tanggal 16 sampai 20 Maret nanti akan dilakukan secara maraton untuk rapat anggota perwakilan dan rapat anggota pleno. Rapat anggota tahunan merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan sebagai tempat untuk melaporkan pertanggungjawaban pengurus, pengawas dalam tahun buku berjalan atas kinerja yang sudah dilakukan, dan juga pembahasan rencana kerja tahun ke depan. RAT juga merupakan wadah untuk menyalurkan aspirasi anggota untuk kemajuan KSP Primadana tercinta ini. Bapak Ibu yang berbahagia, oleh karena itu kami berharap RAT pada hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun dan bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik untuk KSP Primadana. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta RAT, baik yang hadir secara luring maupun daring. Tak lupa saya mewakili rekan-rekan panitia mohon maaf apabila dalam menyelenggarakan RAT dari awal hingga akhir nanti masih banyak kekurangan di sana-sini ataupun hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, selamat mengikuti rapat anggota tahunan ke-19 ini dan semoga bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suli Wahyudi atas sambutan yang diberikan. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Petrus Arnold Caturwibowo selaku Ketua Koperasi. Kepada beliau Bapak Petrus Arnold Wibowo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Gendo SE MSI selaku Sekretaris Deputi pada Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Yang kami hormati pula Bapak Nofrizal Sembiring selaku staf pada Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Dan yang kami hormati Bapak Mulyanto S.Sos MM selaku Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Media pada Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Dan yang kami hormati Ibu Desi Arijani SEMM selaku Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah. Dan yang kami hormati Ibu DRA Sri Hastiani SHMM dari Sekretaris Dinas pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Dan yang kami hormati pula Ibu Iin Indriawati Dewi Mayasari Sarjana Hukum
selaku Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Yang kami hormati Bapak Tommy Prayetno STMM selaku Pembina Semarang Selatan pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Dan yang kami hormati Ibu Karis Bariah SPD selaku Pembina Semarang Selatan pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Dan yang kami hormati Ibu DRH Emi Indaryati MPP Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Yogyakarta. Dan yang kami hormati Ibu Ria Ananti selaku Ketua Tim Kerja Pengawas Koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Yogyakarta. Dan yang kami hormati Ibu Novilia Ristiani SEMM selaku Kasih Kelembagaan dan Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jemara. Selamat datang, Sugeng Rawuh. Juga kami sampaikan juga yang kami hormati Bapak Ibu pengurus dan pengawas Koperasi KSP Primadana. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan kuasanya kita masih diberi kesempatan pada kesempatan yang berbahagia ini pada sore ini untuk dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk melaksanakan rangkaian acara RAT yang ke-19 pada tahun buku 2024 Koperasi Simpan Pinjam Primadana. Meskipun tadi cuacanya mungkin sedikit hujan, bahkan mungkin deras sekali ya, hujan deras, dan mungkin tadi sebagian perjalanan ada yang macet juga di jalan, tetapi puji syukur kita masih diberi keselamatan dan kesehatan hingga kita dapat sampai tempat ini dan berkumpul dengan selamat. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan, pengurus, pengawas, pengelola harian, dan tentunya kepada seluruh anggota koperasi kami yang tercinta, baik yang hadir secara daring maupun luring. Serta terima kasih juga atas waktunya dan kesediaannya mengikuti serangkaian acara RAT ini dari awal hingga nanti sampai dengan tanggal 20 Maret besok. Sebagai informasi, RAT tahun ini kami selenggarakan dengan metode perwakilan sesuai dengan ADART KSP Primadana, yang mana rangkaian acara sudah kami laksanakan sejak tadi pagi. Mungkin tadi sudah disampaikan di sambutan-sambutan sebelumnya ya, artinya tadi pagi sudah ada acara pendidikan keanggotaan dengan narasumber dari internal kami sendiri, dan dilanjutkan dengan acara seremonial pembukaan RAT saat ini, serta nanti masih akan terus berjalan dengan serangkaian acara sampai dengan tanggal 20 Maret di acara puncaknya, yaitu RAT Pleno. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan sore ini izinkan saya selaku ketua dan mewakili pengurus ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota atas loyalitasnya dan support yang luar biasa yang diberikan kepada kami, yaitu KSP Primadana, sehingga sampai dengan saat ini kami masih berusaha dan masih bisa berkinerja dengan baik sampai dengan hari ini. Mungkin kami akan sedikit memaparkan atau menyampaikan kondisi atau kinerja kami selama tahun 2024, yaitu ada beberapa hal yang mau kami sampaikan. Yang pertama yang kami sampaikan adalah dari pertumbuhan anggota Koperasi Simpan Pinjam Primadana. Apabila kita lihat selama 3 tahun terakhir, jumlah anggota KSP Primadana terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun 2022 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 917 anggota, sehingga total anggota saat ini yaitu 7.899. Artinya mungkin dari sini kita bisa melihat Primadana masih eksis dan masih dipercaya oleh
masyarakat. Kemudian poin yang kedua yang kami sampaikan adalah terkait dengan pertumbuhan aset koperasi simpan pinjam Primadana. Apabila kita melihat aset KSP Primadana selama 3 tahun berturut-turut, ini memang mengalami penurunan, akan tetapi penurunan tersebut sebetulnya sebagai imbas dari kebijakan-kebijakan internal yang kami buat, antara lain terkait dengan penyelesaian pinjaman yang bermasalah, yang mungkin sudah terlalu lama sehingga mengalami penurunan, dan juga kami juga menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pinjaman dan juga untuk mengurangi hutang bank, untuk mengurangi beban bunga yang harus kita bayarkan setiap bulan, sehingga apabila kita melihat asetnya memang secara aset kita mengalami penurunan. Lalu yang berikutnya adalah dari pinjaman yang diberikan atau realisasi yang diberikan. Kalau kita melihat juga dari pinjaman memang mengalami penurunan, tetapi penurunan ini juga memang kembali lagi tadi kalau kita lihat sebenarnya penurunan ini juga karena ada beberapa pinjaman yang terselesaikan yang bermasalah dan memang cukup besar, dan terkait dengan adanya aturan-aturan atau regulasi yang terbaru ya, yaitu ya juga Permenkop tahun nomor 8 tahun 2023 tentang batas maksimal pemberian pinjaman. Maka saat ini KSP Primadana tidak lagi menyasar segmen-segmen yang besar, tetapi kita lebih memilih yang kecil-kecil namun sehat. Itu tentu juga sebagai pertimbangan, dan juga terkait dengan beberapa aturan dari ATR BPN terkait dengan alih media. Ini kan kita juga tentu yang sertifikat lama itu juga butuh validasi dan butuh mengganti menjadi sertifikat elektronik, sehingga kadang itu juga menjadi salah satu kendala kami apabila kami juga akan terkait dengan pinjaman yang diberikan. Kemudian untuk simpanan, pertumbuhan simpanan sukarela dan simpanan berjangka dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan, yaitu sebesar 8 miliar. Hal ini dikarenakan penyaluran pinjaman yang cukup lambat, artinya karena tadi kita melihat bahwa secara realisasi kita turun, sehingga kita juga mengurangi atau membatasi dalam hal menghimpun dana dalam jumlah yang besar untuk menjaga supaya tidak terjadi over likuiditas. Lalu dari poin berikutnya yang kelima adalah pertumbuhan modal sendiri. Pertumbuhan modal sendiri mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun lalu, meskipun tidak signifikan karena adanya penambahan anggota baru. Tadi memang apabila kita lihat secara anggota mengalami kenaikan ya, sehingga juga pasti pengaruh terhadap pertumbuhan modal sendiri. Lalu yang poin terakhir, yang perkembangan sisa hasil usaha atau SHU. Pertumbuhan SHU di tahun ini mengalami sedikit penurunan karena ada penambahan pembentukan cadangan piutang tak tertagih sebagaimana aturan yang tertuang dalam PMK nomor 74 tahun 2024 sebagai jembatan untuk menyikapi aturan baru dalam pemberlakuan SAK EP di tahun 2025. Artinya memang sisa hasil usaha kita juga ikut tergerus untuk menyiapkan nanti pemberlakuan SHK EP di tahun 2025 ini. Demikian pemaparan singkat yang bisa kami sampaikan terkait dengan kinerja pengurus di tahun 2024, dan kami pribadi mewakili pengurus mohon maaf apabila dalam kami melaksanakan kinerja kami di tahun 2024 masih banyak sekali kekurangan kami ataupun kami tidak maksimal dalam menjalankan manajemen kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga tentu pada kesempatan ini saya secara pribadi menyampaikan pengunduran diri saya, artinya saya pamit nanti Pak Kendo, Pak Mul, Bapak Ibu sekalian di RAT tahun ini saya mungkin terakhir, sehingga nanti saya mohon maaf apabila dalam saya mendampingi rekan-rekan Bapak Ibu pengawas, juga mungkin mendampingi tamu-tamu undangan dari kementerian, dari provinsi ataupun dari kota, masih banyak kami kekurangan dari saya dan masih banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya
di tahun 2025 ini bukanlah hal yang mudah, tetapi saya percaya kepada pengurus yang baru nanti pasti bisa lebih kompak lagi, lebih solid lagi, sehingga nanti di tahun 2025 tentu pada RAT yang ke-20 tentu bisa menyajikan atau bisa memberikan pertanggungjawaban yang lebih baik lagi, karena memang kita menghadapi tantangan yang begitu besar, dan harapan kami nanti pengurus yang baru bisa memberikan waktu, kinerja, pikiran, dan lain-lainnya lebih maksimal lagi, sehingga dalam mendampingi nanti Bapak Ibu sekalian bisa lebih baik lagi. Sekian dari saya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya selama, kalau bergabung dengan Primadana berarti mungkin dari tahun 2018 ya, dari 2016 ya, 2016. Nah, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang dijalin, juga dari tentu secara pribadi juga Pak Mul, Pak Gendo, juga banyak sekali hal yang saya dapat dari beliau-beliau, tentu ilmu-ilmu yang dari beliau, pendampingannya luar biasa. Terima kasih saya sampaikan secara pribadi, dan saya berharap ke depan KSP Primadana lebih baik lagi, dan tentu sukses untuk kita semua. Demikian dari saya, selamat sore dan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Petrus. Sekali lagi mohon tepuk tangan yang sangat meriah untuk Pak Petrus. Selanjutnya, sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Markus Edi Santoso selaku Ketua Pengawas KSP Primadana. Kepada yang terhormat Bapak Markus Edi Santoso, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Pak Gendo yang kami hormati, Pak Mul yang kami hormati, dan Bapak-bapak undangan semua yang kami hormati, yang mohon maaf saya tidak hafal satu persatu. Jadi dan juga para pengurus KSP Primadana yang kami cintai dan kami banggakan. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Ya. Pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras kita semua, sehingga Primadana masih tetap eksis, walaupun kinerjanya sedikit menurun, ya. Misalnya NPL-nya ya dari 8 menjadi 11, ya. SAU-nya sedikit menurun, outstanding pinjaman turun cukup lumayan, ya. Tapi semua itu tidak lepas dari kondisi perekonomian kita saat ini. Saya melihat secara makro perekonomian Indonesia saat ini memang tidak sedang baik-baik saja. Ya. Banyak hal yang tantangan yang harus kita hadapi. Terutama kaitannya dengan pemerintahan yang baru yang sulit, terus terang sulit saya ikuti arahnya, ya, saya ikuti arahnya, karena pemerintahan yang baru ini katanya mau efisiensi, tapi kementeriannya demikian banyak, ya, padahal untuk memecah kementerian dari satu menjadi 3 itu otomatis pejabatnya makin banyak, kebutuhannya makin banyak. Jadi terus terang melihat kondisi ekonomi sekarang ini, kita harus kompak, kita harus solid untuk menjaga apa yang kita punya.
biarlah pemerintah mempunyai program sendiri, kita sebagai entitas pelaku usaha, kita tetap fokus pada bisnis kita, pada usaha kita, pada kesejahteraan anggota. Mungkin untuk Pak Gendo yang kami hormati, ada sedikit pesan ya, mungkin buat kami pelaku usaha, kami butuh peraturan-peraturan yang bisa mendukung, bisa menambah added value. Kami bukan pemikir tentu saja, jadi pemikirnya saya pikir pasti ada di Departemen Koperasi. Ya, buat kami intinya kalau bisa aturan-aturan yang baru itu mempermudah kita, memberi fleksibilitas walaupun tetap terukur. Ya. Jadi ada peraturan-peraturan baru yang sebetulnya buat kita itu juga menjadi kendala ya. Mungkin maksudnya baik ya. Antara lain pembatasan suku bunga, terus SHK, EP, ya. Itu terus terang untuk bisnis yang kami perlukan utamanya adalah adanya added value. Artinya peraturan itu menambah kekuatan kita, menambah daya saing kita. Ya jujur saja kayak SHK etap itu kalau menurut saya koperasi itu sudah cukup bagus dengan SHK etap. Ya. Tapi mungkin tuntutan apa kami juga tidak tahu sehingga ada perubahan SHK EP. Nah setiap kali perubahan kan tetap harus ada effort untuk penyesuaian. Dan ini buat entitas bisnis bukan suatu yang menambah value kita, tapi justru mungkin menambah beban kita. Ya. Setiap dunia usaha pasti ada regulasinya, ya, ada regulasinya. Hanya berkaca pada negara-negara tetangga kita, ya seperti Singapura, Thailand, Vietnam, yang dimana mereka banyak menerima investasi dari luar negeri, itu bisa mencerminkan bahwa kondisi investasi di Indonesia ini masih banyak kendala dan kondisi ekonomi yang sekarang ini cenderung menurun ya, cenderung menurun karena beberapa bulan terakhir juga kita mengalami deflasi. Deflasi itu satu kondisi, salah satunya bisa mencerminkan permintaan yang menurun atau ya istilahnya kondisi ekonomi sedang turun lah ya gitu. Nah ini otomatis berefek kepada pelaku usaha, pada kita semua. Ya, jadi untuk para pengurus dan pengelola harian Koperasi Primadana, mari kita samakan persepsi. Kita tetap mengikuti aturan yang ada, kita tetap patuh pada aturan yang ada, tapi kita harus berimprovisasi untuk membuat bisnis kita ini berjalan lebih baik. Minimal kita harus bisa mempertahankan bisnis Koperasi Primadana ini sebagai ladang usaha kita, sebagai ladang usaha kita bersama untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau apapun yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Semoga kita semua bisa menjadi lebih baik. Ya, Bapak Ibu sebagai wakil dari regulator bisa menjembatani kami, bisa memberikan kami satu ekosistem, satu kondisi bisnis yang lebih baik. Walaupun ya terus terang kami sebagai pelaku ini agak pesimis ya.
Karena dulu ada koperasi yang sinergi dengan UKM, dengan sekarang malah dipecah ya. Artinya mungkin kalau kepalanya berbeda itu sinerginya akan lebih sulit. Ini menurut kami ya. Saya semoga tidak, karena ini baru permulaan. Ya, mungkin kami sangat berharap Pak Gendo sebagai salah satu pemikir di Menteri Koperasi bisa memberikan dukungan kepada kami dalam bentuk aturan-aturan yang bisa memperkuat kami, memperkuat daya saing kami, karena kami bersaing juga dengan BPR, dengan BRI ya. BRI ini saingan kita berat gitu, dia memberikan kur yang bunganya murah sekali. Nah itu juga perlu pemikiran bagaimana koperasi bisa dapat menyalurkan kur itu dengan mudah ya, dengan syarat yang tidak sulit. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Salam sejahtera buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Markus Edi Santoso atas sambutan yang diberikan. Untuk sambutan yang keempat akan disampaikan oleh Bapak Gendo SE MSI selaku Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia, sekaligus berkenan untuk membuka acara rapat tahunan kali ini. Kepada Bapak Gendo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami mengucapkan salam hormat dari Pak Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi, karena sedianya beliau juga ikut ya, karena ada acara di luar yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Jadi beliau menitip salam bagi pengurus, pengawas, seluruh anggota dan kita yang hadir pada saat ini. Yang terhormat pertama Bapak Petrus Arnold Catur Wibowo, Ketua KSP Primadana, kemudian Ibu Eviva Esra Ermida, Bendara KSP Primadana, kemudian Ibu Rizky Dian Ristianti, Sekretaris KSP Primadana, kemudian Bapak Markus Edi Santoso, Ketua Pengawas KSP Primadana, kemudian Ibu Wina Desiana Wardani, Anggota Pengawas, kemudian yang terhormat dari Kepala Bidang Kelembagaan Provinsi Jawa Tengah, Koperasi Jawa Tengah, Ibu Desi Arijani, kemudian Ibu Sri Hartiati, Sekretaris Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang, kemudian Ibu Iin Indriawati Dwi Mayasari, Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, kemudian Bapak Tommy Prayitno, Pembina Semarang Selatan, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, kemudian Ibu Karis Bariah, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, Ibu Emi Indaryati, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Yogyakarta, Ibu Ria Ananti, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Yogyakarta, kemudian Ibu Novilina Ristiani, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, serta Bapak Ibu anggota Koperasi KSP Primadana yang hadir
secara offline, ya. Salam hormat dari kami, dari Kementerian Koperasi, dan juga hadir di sini kami bersama dengan Pak Mulyanto, beserta teman kami juga Bapak Nofrijal. Jadi ini suatu kebanggaan bagi kami bisa hadir pada saat ini untuk sama-sama menyaksikan, ya, menyaksikan bagaimana pembukaan daripada pelaksanaan RAT ke-19 KSP Primadana. Sebelum kita berinteraksi mungkin ya, kami menyampaikan sambutan, izinkan untuk berpantun ini. Ya, boleh ya? Boleh. Ya, boleh Pak Markus? Boleh. Boleh Pak Petrus, mana Pak Petrus? Boleh ya? Bahan bakarnya menggunakan solar. Cakep. Saat pengisiannya harus dilihat. Cakep. Rapat anggota tahunan digelar, tandanya koperasi berjalan sehat. Biasanya saya udah berapa kali ke sini, biasanya ada pantun dari pengurus. Ini kok nggak ada ya? Giliran saya ada, pengurus pengawas nggak ada. Satu lagi boleh? Boleh. Hah? Ini lagi musim ini sekarang. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Hadir RAT Primadana Le. Asik. Baik, pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena limpahannya, rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam rapat anggota tahunan Koperasi Simpan Pinjam Primadana tahun buku 2024 dengan keadaan sehat dan walafiat serta penuh semangat. Kalau dilihat tadi di link Zoom ya yang ditampilkan di sini itu banyak sekali ya. Mudah-mudahan semuanya bisa on cam juga ya. Kemudian kami juga mengapresiasi KSP Primadana yang telah menyelenggarakan RAT sebagai wujud prinsip ekonomi yang bertanggung jawab serta menegaskan kemandirian anggota dalam mengelola organisasi secara transparan dan akuntabel. Selain itu, RAT merupakan momentum kebangkitan koperasi untuk mendorong utama ekonomi kerakyatan demi mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai prinsip dan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bapak Ibu yang berbahagia, tantangan ekonomi global tadi disampaikan bahwa memang saat ini ekonomi sedang secara global, terutama di Amerika itu juga lagi resesi ya. Sehingga mudah-mudahan itu tidak berdampak secara langsung ke Indonesia. Jadi kita harus memahami itu bahwa memang ekonomi global semakin dinamis sehingga menuntut kita mengadopsi inovasi dan strategi yang progresif. Dalam konteks ini memang peranan vital dalam membangun perekonomian nasional yang adil dan inklusif. Oleh karena itu, kerjasama dari semua pihak sangat diperlukan untuk mempercepat kebangkitan koperasi menuju model bisnis yang lebih modern dan profesional. Koperasi di Indonesia yang memiliki potensi yang sangat besar ini berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Tahun 2024, jumlah koperasi mencapai 131.167 unit koperasi. Namun sayangnya hanya sebagian kecil dari koperasi tersebut yang terlibat dalam kerjasama lintas koperasi. Dengan jumlah anggota mencapai 29 juta orang dan volume usaha mencapai 214 triliun, potensi ini tentunya masih dapat kita tingkatkan melalui sinergi berbagai pihak dan memanfaatkan sumber daya secara optimal sehingga meningkatkan daya saing. Dengan demikian, kemajuan koperasi sebagai entitas ekonomi bukan hanya untuk memperkuat perekonomian lokal, tetapi juga berfungsi sebagai indikator utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berpihak kepada rakyat. Sejalan dengan arahan Bapak Menteri Koperasi bahwa keberadaan koperasi harus mendukung pencapaian target peningkatan volume usaha koperasi
dalam berkontribusi terhadap PDB nasional dan partisipasi masyarakat menjadi anggota koperasi. Ya. Kalau kita lihat juga sekarang mungkin Bapak Ibu melihat di media sosial bagaimana Kementerian Koperasi, khususnya Pak Menteri Koperasi mendapat arahan dari Presiden untuk bisa membangun 70.000 koperasi desa. Ya, 70.000 koperasi desa. Kenapa 70.000? Ya, banyak kan itu 70.000, apalagi targetnya itu terbentuk tanggal 12 Juli 2025 pada saat puncak hari koperasi. Ya. Nah ini dia, kenapa 70.000? Memang kalau kita lihat jumlah desa yang ada itu sekitar 75.000. Ya. Berarti kalau kita mendirikan koperasi desa Merah Putih, ya, namanya koperasi desa Merah Putih, artinya kita ingin bahwa ada satu koperasi di setiap desa itu bisa menjadi pelopor atau penggerak daripada perekonomian desa. Ya. Saat ini konsepnya masih kita godok bersama bagaimana bisa itu menjadi langkah yang sempurna di dalam menjalankan program. Ini tidak bisa kita lengah terhadap apa yang kita lakukan karena waktu yang cukup singkat sampai Juli itu 70.000, kemudian dia harus jalan kan, bukan hanya dibentuk kemudian tidak mempunyai usaha, ya, tapi dia mempunyai unit usaha sampai 6 outlet atau 6 unit, coba bayangkan. Pertama mungkin sembako, kemudian ada unit klinik, kemudian ada unit obat, ya, obat murah, kemudian ada lagi unit simpan pinjam di situ. Kemudian ada unit gudang, ya itu mungkin saprodi ya, sarana produksi dan untuk menerima hasil daripada petani dan nelayan. Kemudian nanti sarana distribusi. Ya. Nah ini yang semuanya menjadi kekuatan ekonomi di desa. Nah, ini sedang kita rumuskan bersama sehingga bisa berjalan dengan baik demi mengatasi sebenarnya krisis pangan. Ya. Kita tahu bahwa bagaimana sebenarnya pemerintah itu sudah berusaha untuk tidak terjadinya krisis pangan. Nah, dalam rangka itu, untuk mendorong kebangkitan dan kemajuan koperasi Indonesia, telah merumuskan langkah-langkah strategis dengan fokus pada 3 upaya mendasar. Yang pertama, rebranding koperasi, yaitu memodernisasi koperasi dilakukan dengan meningkatkan citra koperasi sebagai entitas koperasi yang relevan, profesional, adaptif terhadap perubahan zaman. Langkah ini bertujuan untuk memperluas partisipasi masyarakat terutama generasi Z dan milenial agar lebih banyak tertarik terhadap koperasi. Ini yang tantangan sebenarnya koperasi yang selama ini terlihat tua dan sebagainya sehingga kita ingin anak-anak muda mau masuk ke dalam mengikuti koperasi dan menjadi anggota koperasi bahkan mengurus koperasi. Upaya ini mencakup pembaruan identitas visual, strategi komunikasi digital, serta kampanye edukasi yang menyoroti manfaat koperasi dalam kehidupan modern. Kemudian kedua, digitalisasi koperasi. Penerapan teknologi digital dalam koperasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Jadi kita melalui digitalisasi beban operasional itu kita bisa tekan semaksimal mungkin. Kemudian memperluas jangkauan layanan serta menciptakan model bisnis yang lebih fleksibel dan inovatif. Ketiga, memperkuat tata kelola dan pengembangan SDM koperasi melalui restrukturisasi kelembagaan dan bisnis koperasi yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan koperasi dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Penguatan tata kelola mencakup penerapan prinsip Good Cooperative Governance atau GCG, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi. Sementara itu pengembangan SDM dilakukan melalui program upscaling dan rescaling anggota serta pengurus koperasi agar memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.
Tadi disampaikan Pak Markus bahwa undang-undang atau aturan seyogianya bisa mendukung ya, bagaimana koperasi itu bisa lebih berkembang kan seperti itu ya. Jangan sampai malah menyusahkan ya Pak ya. Nah ini juga berhubungan dengan bagaimana kebangkitan koperasi harus didukung dengan regulasi yang berpihak ya, kepada kemajuan koperasi. Kementerian Koperasi saat ini menargetkan untuk penyelesaian rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian bisa rampung dan disahkan oleh DPR pada tahun 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, koperasi simpan pinjam sebagai bagian dari koperasi yang memegang peranan sangat penting berkaitan dengan pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh koperasi simpan pinjam sebagai koperasi yang closed loop. Nah ini dia. Jadi yang pertama, tidak menghimpun dana dari pihak selain anggota koperasi yang bersangkutan dan atau menghimpun dana dari anggota koperasi lain. Kemudian yang kedua, tidak menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota koperasi yang bersangkutan dan atau menyalurkan pinjaman ke anggota koperasi lain. Ketiga, dalam menerima sumber pendanaan dari bank dan atau lembaga keuangan lainnya harus memperhatikan batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi. Jadi 40% berdasarkan Permen Kop 8 tahun 2023. Tadi juga sudah disampaikan juga oleh Pak Markus ya, itu yang dijaga ya, Ketua ya. Jadi kemudian yang keempat, tidak melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha asuransi, usaha dana pensiun, pasar modal, usaha lembaga pembiayaan, usaha modal ventura dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan. Kita memaknai ini sebagai kehadiran P2SK sebagai pemurnian ya, pemurnian kegiatan usaha simpan pinjam koperasi. Jadi berdasarkan verifikasi open loop dan closed loop yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi melalui lembaga independen PT Surveyor Indonesia bahwa KSP Primadana dinyatakan closed loop ya. Artinya memang tadi ada 4 yang mengatur tentang bagaimana menjadi closed loop ini telah dipenuhi oleh KSP Primadana. Mungkin bisa tepuk tangan kita ya. Bapak Ibu yang berbahagia, gambaran koperasi simpan pinjam Primadana berdasarkan laporan tahun buku 2024 memiliki anggota sebanyak 7.899 orang. Ya, tadi sudah disampaikan meningkat 5,71%. Nah ini kalau secara keanggotaan ini masih menarik ya, bagi masyarakat untuk menjadi anggota koperasi. Berarti potensi untuk bertumbuh, berkembang. Tapi kalau memang anggota justru keluar semua, nah ini berarti udah tidak percaya lagi kan. Nah kalau kita lihat memang dari segi keuangan, aset sebesar 55,247 miliar atau turun sebesar 11,25%. SAU juga sebesar 95,7 juta atau turun sebesar minus 0,83%. Dan penyaluran pinjaman tahun buku 2024 sebesar 47,171 miliar atau turun sebesar 10,57%. Serta NPL tahun 2024, tahun buku 2024 sebesar 11,82% atau meningkat 2,95%, dan inilah yang memang harus kita jaga agar di bawah 5%.
Nah, memang ini tidak mudah dengan kondisi perekonomian yang sekarang ya. Bahkan negara pun sekarang defisit ya, baru 3 bulan ya. Ini triwulan pertama. Jadi harapan kami memang mudah-mudahan perekonomian baik, kemudian juga sektor perekonomian khususnya keuangan juga bisa baik, terutama di koperasi. Dari data tersebut di atas bahwa terdapat pertumbuhan keanggotaan, namun terjadi penurunan kinerja keuangan KSP Primadana, sehingga sangat perlu untuk menjadi perhatian pengurus, apalagi nanti ada pemilihan pengurus ya. Ya, ini ada pemilihan pengurus dan menjadi perhatian pengawas, serta yang pastinya kembali lagi support penuh dari seluruh anggota. Ya, kekuatan ini semuanya ada di anggota. Kalau anggota tidak mensupport ya udah susah lagi kita untuk bisa meningkatkan atau mengembalikan potensi yang ada di KSP Primadana. Jadi dalam kesempatan ini saya berpesan kepada pengurus dan pengawas, yang pertama kepada pengawas agar senantiasa melakukan pengawasan dengan cara yang lebih efektif agar kelembagaan koperasi dan proses bisnisnya senantiasa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, kepada jajaran pengurus agar melakukan tata kelola internal yang lebih baik, penuh tanggung jawab dan mematuhi ketentuan regulasi yang berlaku. Ketiga, pengurus harus akuntabel, transparan, dan prudent dalam pengelolaan koperasi. Keempat, pengurus membawa koperasi KSP Primadana ini agar mampu menjadi pendukung dalam mendorong pengembangan sektor ekonomi daerah bahkan nasional. Melalui RAT ini, saya berharap pengurus dan anggota dapat bersama-sama berpartisipasi aktif dalam mengevaluasi perjalanan koperasi selama 1 tahun terakhir, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja koperasi di masa depan. Sehingga keputusan yang diambil dalam RAT ini mencerminkan aspirasi dan kebutuhan seluruh anggota. Akhir kata, saya mengucapkan selamat melaksanakan rapat anggota tahunan. Semoga Koperasi Simpan Pinjam Primadana dapat memperbaiki kinerja keuangannya dan terus berkembang dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh anggota, serta terus berperan aktif dalam perekonomian masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Jadi sebelum diakhiri, boleh pantun lagi ya Pak ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh. Menabung di koperasi, aman dan terpercaya. Cakep. Bunga kompetitif, layanan pun terpuji. Cakep. Mari kita tingkatkan budaya menabung bersama. Koperasi Primadana memang teruji. Ya, teruji soalnya saya kayaknya RAT sini udah 10 tahun kayaknya juga. Jadi udah teruji memang. Kemudian ada lagi, boleh satu lagi? Boleh. 2 lagi deh, 2 lagi. Ubur-ubur ikan lele. Asik. Koperasi bangkit le. Asik, tepuk tangannya. Ini ada yang biasa disampaikan Pak Menteri Koperasi. Izin Pak Menteri ya. Ayu Ting Ting anaknya 1. Asik. Udah pernah dengar belum? Ayu Ting Ting anaknya 1. Saatnya kita bersatu. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Mohon kepada Bapak Gindo masih di tempat karena kami mohon untuk berkenan membuka acara RAT kali ini secara resmi. Mohon kepada Bapak Markus Hedi Santoso, kepada Bapak Ketua Petrus Sanol bisa mendampingi, bisa naik ke panggung.
terima kasih kami ucapkan kepada Pak Gendo telah memberikan sambutan dan membuka RAT kali ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Gendo. Baik Bapak Ibu yang terhormat, kita akan melanjutkan acara. Acara selanjutnya adalah kami dari KSP Primadana akan memberikan kenang-kenangan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi baik dalam pengembangan KSP Primadana. Yang pertama, KSP Primadana akan memberikan kenang-kenangan kepada Bapak Mulyanto SOS MM. Terima kasih kepada Bapak Mulyanto karena telah mendampingi KSP Primadana dan sekarang bisa berkembang dengan lebih baik. Untuk pemberian kenang-kenangan Bapak Mulyanto, kami mohon Bapak Markus Edi Santoso selaku Ketua Pengawas dan juga kepada Bapak Petrus selaku Ketua KSP Primadana untuk bisa memberikan kenang-kenangan mewakili kami KSP Primadana. Untuk panitia bisa dibantu menurunkan untuk mimbarnya, untuk panitia. Bisa naik ke panggung. Beliau ini adalah Pak Mulyanto yang sudah lama membantu koperasi KSP Primadana sampai sekarang bisa berdiri. Beliau banyak menularkan ilmu-ilmu yang sangat diperlukan oleh KSP Primadana hingga sampai detik ini, dan akhirnya beliau purna tugas. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan tetap selalu menjaga silaturahim. Tepuk tangan yang sangat meriah untuk Pak Mulyono. Terima kasih Bapak Mulyanto SOS MM untuk pendampingannya sejak 2016 sampai sekarang. Berkat pendampingan dari Bapak, KSP Primadana semakin berkembang menjadi lebih baik. Dari Bapak Mulyanto mungkin ada sepatah dua patah kata yang akan disampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini surprise ya buat saya. Pak Gendo baca pantun, saya ikut-ikutan deh. Biar tambah seru ya. Tapi saya mesti nyantai dulu sebentar. Hujan gerimis di Tanjung Perak. Cakep. Langit gemuruh, semuanya basah. Cakep. Sudah habis masa kontrak, pamit undur untuk berpisah. Satu lagi. Pohon palem ada di Simpang 3. Jangan lupa buahnya tolong dibawa. Meskipun kita akan berpisah raga, namun tetaplah bersatu dalam jiwa. Baik, pertama-tama terima kasih yang terhormat Pak Gendo selaku Sekretaris Deputi Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Pak Petrus selaku Ketua KSP Primadana, Dinas Koperasi Provinsi, Kabupaten Kota yang hadir hari ini. Ini adalah mungkin RAT terakhir yang saya hadiri ya di Primadana, karena kebetulan memang kalau nggak salah saya pertama kali kenal Primadana itu tahun 2016. Dari 2016 dari carut marutnya Primadana waktu itu sampai ada kesan yang paling mendasar adalah waktu kita minta data untuk Pemkes, Bu Rizky sampai tengah malam ada di gudang sampai terjatuh katanya. Saking dia untuk ngumpulin dokumen yang kita minta. Nah, keseriusan dari Primadana dalam rangka memperbaiki kinerja yang terus-menerus juga kita bimbing, kita bina, nggak henti-hentinya dari Pak Petrus, Pak Mbak Rizky, Pak Makrus, semuanya, Mbak Wina. Kami selalu memberikan bimbingan dan arahan dan akhirnya memang sampai hari ini tidak terasa ya.
9 tahun saya kebersamaan dengan Primadana, ternyata waktu juga yang harus memisahkan kita. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya tahun depan diberi undang, insya Allah saya masih mau datang kok. Sedikit ngarep ya. Iya, barengan kita. Kita jadi pemerhati aja, mungkin duduknya nanti di belakang mungkin, udah nggak depan lagi. Jadi konsultan. Ya mungkin nggak banyak yang saya sampaikan, tapi kesannya adalah memang Primadana orang-orang masih muda, energik, kritis. Kadang diajak bertanya, oh Bu Rizky, yang ada kita dibantai habis, dikritik habis sama beliau. Karena dari diskusi-diskusi itu buat kami juga menjadi bahan masukan ya. Karena posisi kita sebagai regulasi, sementara koperasi adalah sebagai pelaku, tentunya kita di posisi yang berbeda dan pemilikan juga berbeda. Sehingga pada saat diskusi itulah kita ketemu titik temu yang seharusnya yang terbaik adalah apa yang kita putuskan dalam hasil diskusi tersebut. Dan memang saya lihat Primadona walaupun secara umum ya kinerja menurun ya dari aset, SHU, tapi seperti yang Pak Gero sampaikan dari jumlah anggota yang meningkat juga itu bisa mencerminkan bahwa koperasi ini masih bisa dipercaya oleh anggota. Nah sekali lagi mungkin tidak panjang lebar, sebelum pamit saya baca pantun lagi nih. Biar mudah-mudahan pantun saya bisa berkesan ya, walaupun boleh nyontek dari Google ya. Sebentar cari dulu. Enggak, jangan iklan lagi, enggak enak soalnya udah sama Pak Gendo ntar. Hari panas, sawah membelah. Cakep. Hutan rimba, tempat dirusak. Cakep. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia. Asik. Satu lagi. Burung elang terbang tinggi. Cakep. Singgah sebentar di atas dahan. 10 jari kami angkat tinggi, salah dan khilaf kami tolong dimaafkan. Sekali lagi terima kasih pada Primadana, pada seluruh Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Primadana makin terus eksis ya Pak. Walaupun ada, apalagi dengan adanya pergantian pengurus ke depan, mudah-mudahan kayaknya wajib para Primadana harus berkembang, wajib tahun depan. Walaupun saya sudah di luar pemerintahan, nanti akan saya lihat. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mulyanto SOSMM. Pak Mul, ada balasan pantun dari MC Bapak? Ini Pak Mul, saya juga mau pantun nih karena dari rekan-rekan saya juga mengucapkan karena kita sudah lama sama Pak Mul yang juga membantu kita ini. Beli gas di Kota Pati, biarpun sudah purna tugas, Pak Mul tetap di hati. Terima kasih Pak Mul. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Mul. Iya, kami boleh mohon kepada Bapak Petrus Arnold Catur Wibowo untuk tidak meninggalkan panggung terlebih dahulu karena kami juga akan memberikan ucapan terima kasih kami dari KSP Primadana kepada Bapak Ketua KSP Primadana yang terkasih Pak Petrus Arnold. Mohon kepada Bapak Zuli Wahyudi dan juga Ibu Rizky Dian Ristianti selaku Direktur Bisnis dan Direktur Operasional untuk memberikan sedikit kenang-kenangan dan terima kasih kami kepada Bapak Petrus.
Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pada kesempatan yang indah ini. Sore ini tentu merupakan hal luar biasa bagi saya secara pribadi, juga bagi KSP Primadana, karena pada hari ini, pada RAT yang ke-19 ini, saya mohon izin undur pamit karena tadi sudah janjian sama Pak Mul ya Pak Mul. Jadi kita masuknya bareng, keluarnya bareng ya Pak Mul ya. Jadi sama dengan Pak Mul, sekarang juga tahun 2016 waktu Pak Mul ya. Ya, jadi memang waktu itu pertama kali saya juga dengan didampingi oleh Pak Mul, makanya saya sampaikan banyak sekali kesan dengan Pak Mul juga. Jadi ini juga saya pikir juga waktu yang terbaik, artinya nanti harapan kami tentu untuk pengurus yang baru ini di tahun 2025 ini bisa lebih eksis lagi dan lebih baik lagi dan dapat memberikan yang terbaik untuk KSP Primadana dan kita semua. Dan tentu kami mendoakan juga untuk Bapak Ibu undangan sekalian dari kementerian, dari dinas provinsi atau kota juga senantiasa sehat dan sukses selalu, dan dapat bertemu lagi nanti dengan KSP Primadana di RAT-RAT berikutnya nanti di tahun depan dan berkumpul bersama-sama kembali. Dan saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan saya ataupun juga kinerja saya yang kurang maksimal dalam mendampingi KSP Primadana, juga mungkin dalam menjamu Bapak Ibu tamu-tamu sekalian. Kami mohon maaf, kiranya nanti ke depan untuk kita semua bisa lebih baik lagi. Terima kasih, sekian dari saya, terima kasih. Ya Pak Petrus, sedikit ini Ada pantun dari Pak teman-teman Petrus gitu. dari kami buat Pak Petrus. Pohon kaktus dililitkan batik, Pak Petrus tetap selalu yang terbaik. Terima kasih Pak Petrus untuk mendampingannya selama ini. Sehat selalu. Untuk kata selanjutnya yaitu sesi foto bersama, di mana pada sesi foto yang pertama yaitu para tamu undangan, pengurus, pengawas, dan para direksi. Untuk itu kami mohon dari panitia bisa membantu untuk menyiapkan tempat untuk berfoto. Mohon untuk bisa ditata kursinya, bisa dibantu teman-teman panitia. Kepada para tamu undangan, kepada pengurus dan pengawas yang terhormat Bapak Petrus, Ibu Afifah, Bapak Markus, Ibu Wina, dan juga dari direksi Bapak Zuli Wahyudi, Ibu Rizky, dan juga para tamu undangan yang terhormat, kami mohon bersedia untuk berfoto bersama. Monggo bagi para tamu undangan bisa langsung naik ke tempat yang sudah disediakan panitia. Bagi para tamu undangan, pengawas, pengurus, monggo bisa nanti berfoto bareng ke acara pada kesempatan kali ini. Monggo Ibu, monggo Bapak, monggo Pak Markus, Bapak Mul, Pak Kindo, monggo. Monggo Ibu, Bapak. Monggo Pak, nanti bisa foto bersama, bisa naik ke panggung. Nanti bisa di belakangnya, nanti yang nggak duduk nanti bisa di belakang. Monggo dari Pak Mul bisa di depan, sama Pak Kindo bisa duduk di depan. Nanti yang nggak dapat tempat duduk bisa di belakang. Monggo. Monggo kalau HP-nya mau minta difotoin nanti sama para kamerawan. Mungkin kalau dari ibu mau pakai HP sendiri bisa dititipkan sama fotografernya. Yang mungkin mau pakai HP bisa diserahkan ke para kamerawan untuk bisa minta tolong diambilkan pakai lewat HP pribadinya. Ada yang mau nitip HP barangkali? Oke, bisa dibantu untuk para fotografer. Barangkali ada yang mau nitip HP, boleh. Boleh, nanti yang menutip HP pribadi nanti bisa. Ada yang mau nitip HP, Oke. Bapak. Monggo di depan masih 01. Biarpun puasa tetap semangat bapak-bapak, ibu-ibu, tetap senyum, gaya cantik dan tergantengnya. Bisa dihitungin mungkin Mbak? Oke, boleh dibantu untuk aba-abanya dari Mas kameramen yang di tengah.
1, 2, 3. Ya. Tahan sekali lagi. Oke, gaya bebas selanjutnya. 1, 2, 3. Ya. Oke, Masih di situ, sekarang mohon. titipan HP. Ya, tahan 1, 2, 3. Ya, selamat datang dari Dinas Purworejo Koperasi, monggo langsung bisa pinara. Bukan langsung bisa ikut foto, bergabung. Sekalian monggo Bapak Ibu bisa bergabung untuk saling berfoto. Monggo Oke, ada tambahan dari tamu Dinas Koperasi Purworejo. dari Dinas Koperasi Purworejo. Selamat datang Bapak dan Ibu. Silakan bergabung dalam sesi foto ini. Oke, baik. Aba-aba dari Mas kameramen. 1, 2, 3. Tahan. Ya. Gaya bebas sekarang ya. 1, 1, 2, 3. Ya. Oke, mohon masih tetap di tempat karena sekarang sesi foto dengan peserta yang ada di Yum. Karena mereka juga ingin foto bareng-bareng sama Bapak Ibu sekalian. Tetap posisinya masih di situ. Ini mohon untuk yang ada di Yum bisa siap-siap kita ambil fotonya sama Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Oke, untuk kameramen udah siap? Ya, Mbak Anin bisa apa? Oke, baik. Untuk Zoom ada 6 slide. Teman-teman yang bergabung via online di Zoom ada 6 slide. Nanti kami akan memberikan aba-aba berarti 6 kali ya teman-teman, karena satu kali hitungan 1 slide. Oke, siap? Belum, sebentar. Cari angle yang bagus. Oke, siap ya? Yang dari hostnya Zoom boleh dibantu disiapkan fotonya. Oke, baik. 3, 2, 1. Slide 1. Oke, lanjut. 3, 2, 1. Slide 2. Oke, lanjut. 3, 2, 1. Slide 3. Oke, lanjut. 3, 2, 1. Slide 4. Slide 5. Oke, yang terakhir. Satu kali lagi. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian.